Selamat pagi, sobat pembaca. Ngapain lagi kita kalau bukan ngobrolin buku ya? Hari ini saya mau ngomongin buku A Darkness More Than Night dari Michael Connelly. Lagi modus liburan, pengen baca sesuatu yang ringan-ringan. Tapi itu mungkin tidak adil ya, membagi-bagi kategori buku ringan dan tidak ringan. Dalam pikiran saya yang tidak ringan itu pasti sastra atau sesuatu yang lain. Apa yang bagus dari buku ini? Kenapa saya ngambil buku ini? Yang pertama karena buku ini adalah salah satu buku dari serial detektif yang namanya Hieronymus Bosch, Harry Bosch. Sebelum baca buku ini saya sudah nonton serialnya di HBO. Dan serial ini lumayan bagus, gak seperti serial detektif kebanyakan. Entah kenapa ya, menurut saya itu sih masalah selera aja. Tapi lagi-lagi kembali, dari segala yang kita nikmati itu, bentuk seni, baik buku atau film, kita mencari elemen dari diri kita di situ. Dan detektif Harry Bosch itu banyak mewakili diri saya mungkin, karena dia suka menyendiri. Dia suka tenggelam dalam kasus-kasus yang dia selesaikan, dan dia terlibat 100% di dalam kasus yang dia kerjakan itu. Dia juga keras kepala, dia suka membangkang dari aturan birokratis yang menghalangi dia untuk menyelesaikan kasusnya misalnya. Dan di antara kasus-kasus yang dia punya itu ada misalnya anak imigran perempuan yang dibunuh dan diperkosa, tapi karena dia tidak punya orang tua di situ, orang tuanya masih di negara asalnya di Amerika, orang tuanya di Amerika Latin mungkin dari namanya, dan tidak ada yang tahu siapa namanya. Jadi begitu kasusnya tidak bisa diselesaikan dengan segera, masuklah ke dalam daftar panjang kasus-kasus yang tidak akan diselesaikan, kasus-kasus yang akan terbuka akan jadi cold case nanti. Dan si Harry Bosch ini take it personally. Foto anak itu dipajang di mejanya, dia kasih nama sendiri, dan dia setiap ada waktu luang dia buka lagi kasus itu, dia cari lagi. Jadi dia tidak gampang menyerah. Ada yang membuat, ketika kita lihat itu dibandingin teman-temannya yang bisa hidup normal dalam arti ya udahlah kerja sesuai jam kerja aja terus pulang lagi, dia nggak melakukan itu. Jadi di waktu luangnya dia kadang-kadang membuka cold case itu lagi, dan seperti orang awam akan bilang dia tersiksa, tapi saya melihat justru sebaliknya. He is a man of a mission. He's a man with a mission. Mungkin itu yang memberi makna dari hidupnya. Dan semua ini saya proyeksikan. Jadi ini tidak tertulis di mana-mana di film itu. Saya proyeksikan saja, ini yang saya cari. Dan karakter Bosch itu menurut saya menampilkan itu. Selain itu ada dua elemen lain yang menurut saya menarik banget dari serial ini, yaitu apartemennya. Jadi setting serial ini di LA. Si Bosch ini sebagai pegawai negeri, detektif biasa, tentu saja tidak bisa bergaya hidup seperti sutradara Hollywood. Tapi dia mendapatkan film deal besar. Jadi kisah hidupnya atau kisah kasusnya dijadikan film. Terus dia dapat uang banyak, dan uang itu dia belikan sebuah apartemen di atas bukit yang menjorok begitu. Lalu apartemennya ini dindingnya kaca semua, menghadap ke hamparan kota Los Angeles. Jadi nggak ada tetangga yang di depannya dia langsung. Pemandangannya bebas. Dan apartemennya kecil aja, tapi ada balkon juga yang memandang ke arah yang sama. Entah saya saya nggak tertarik sama rumah-rumah yang besar, tapi asal rumah itu nyaman, cukup ruangannya tidak terlalu kecil, pemandangannya bagus,
Dan seperti yang si bos bilang juga, dia bilang I like that apartment because it has only one entry. Jadi tidak ada jalan lain masuk ke situ. Dan fakta ini dipakai untuk sebuah plot juga nantinya. Tapi enak dilihat apartemen itu. Terus elemen kedua juga, dia punya sound system dan koleksi piringan hitam jazz. Jadi ada alat pemutar piringan hitamnya. Dan adegan-adegan yang saya suka adalah ketika dia membuka kasus di malam hari, nggak bisa tidur atau terbangun jam 3 pagi, terus memandang ke hamparan kota LA yang penuh lampu-lampu, terus dia mainin musik jazz dan dia tenggelam di dalam kasus-kasusnya itu. Kalau ini saya, maka akan aku tambah rak buku, dan aku mungkin tidak menyelesaikan kasus pembunuhan tapi tenggelam membaca buku, atau mungkin menulis buku suatu saat nanti, atau menerjemahkan. Itu dua elemen yang menurut aku menarik banget dari kasus itu. Jadi sebelum tertarik mengikuti ceritanya, aku udah tertarik dulu ngelihat itu, karena itu yang pertama kali ditunjukkan setiap episode, plus banyak adegan-adegan lain di antara kasus-kasusnya itu. Terus juga penggambaran karakternya juga bagus sih. Dia sebagai sosok yang keras kepala, tetapi dia disukai oleh teman-temannya, oleh partner detektifnya, dan mereka itu teman-teman yang setia banget. Walaupun si bos ini suka membangkang dan akhirnya mendapatkan sanksi, teman-temannya itu yang taat aturan, tapi berusaha membantu bos sebisa mungkin. Dan mereka setia banget. Walaupun kadang-kadang si bos ini juga kasar sama mereka kalau keinginannya nggak dipenuhi. Tapi mereka tahu si bos ini punya integritas. Itu salah satu elemen lain yang menurut saya menarik. Selain itu dia punya anaknya juga berkembang dari season 1, masih kecil, masih remaja, sampai akhirnya menjadi teman bapaknya, partner bapaknya di dalam dunia penegakan keadilan. Oke, tadi saya bilang ada apartemen yang bagus dan musik jazz. Dua elemen itu yang tiba-tiba nggak ada di buku ini. Ya tentu saja susah ya. Jadi pengalaman membaca ini menurut saya adalah seperti mengenal kembali atau berkenalan lagi dengan tokohnya, dengan ceritanya. Karena saya pikir ya tadi by the way serial ini di IMDb ratingnya cukup bagus. Jadi kalau kalian tertarik silakan. Tapi saya juga tertarik kok bisa ya ada karakter yang atau cerita yang semenarik ini. Makanya saya penasaran bagaimana bentuknya secara tulisan di dalam buku. Dan ternyata pengalamannya cukup menarik. Dari 100 halaman awal saya merasa kok nggak ada ya elemen-elemen yang saya lihat di serial itu. Tetapi makin lama makin ke belakang makin menemukan cara mengapresiasinya yang agak berbeda dengan cara mengapresiasi serialnya. Dan saya sudah sangat terbantu karena saya punya gambaran di pikiran bos itu seperti apa, tempat-tempat yang dia sebutkan di sini seperti apa, dan sebagainya. Terus ada juga yang menurut saya menarik untuk dicatat, yaitu adaptasi dari teks buku, teks novel ke skrip serial itu beda banget. Jadi elemen-elemen ceritanya sama, tetapi pelakunya mungkin berbeda, konteksnya berbeda, dan urutannya juga berbeda. Walaupun kalau dipikir-pikir setelah selesai ternyata esensinya sama, elemen-elemen penting, plot twistnya ada, terus poin utamanya juga ada. Itu satu. Dan saya jadi, sebelum membaca buku ini saya membaca sebuah buku sastra atau sesudahnya ding, dan saya lihat betapa kontrasnya novel-novel yang disebut hiburan seperti ini dan novel-novel yang berniat menjadi sastra, yaitu masalah gaya bahasa. Buku sastra yang saya baca itu
stylenya tuh kelihatan banget indah. Jadi ada usaha untuk membuat kalimat per kalimat itu, per paragraf itu indah. Sementara di buku ini kalimatnya tuh datar banget, seperti kita membaca sebuah artikel koran yang bagus. Kita nggak pernah, atau saya nggak pernah sih, merasa oh indah ya tulisan ini di koran. Yang saya baca di koran itu adalah oh informasinya sampai, oh runtut, oh membacanya nggak terasa meloncat-loncat. Jadi ada dua set of properties, dua set of kriteria. Dan saya dengan membaca dua jenis buku ini dalam waktu dekat, saya bisa melihat oh ini tuh bedanya. Dan itu tidak berarti yang satu lebih baik dari yang lain. Itu hanyalah masalah tujuan atau kesetiaan kepada genrenya. Di genre seperti ini, menurut saya yang membuat orang suka membacanya itu bukan keindahannya, tetapi apakah ceritanya menarik, apakah kita tergugah ketika mengikuti ceritanya. Jadi plot base-nya tuh bagus, benar. Jadi saya yang biasanya nggak terlalu peduli masalah plot atau apa yang terjadi selanjutnya, jadi terhibur dengan membaca buku ini. Walaupun sebenarnya saya udah dapat spoiler karena ini sudah diadaptasi di serialnya, tetapi tetap bisa dinikmati dengan cara yang berbeda. Terus yang banyak yang saya amati dari si Michael Connelly ini, cara dia menulis itu sangat runtut dan verbatim dan semuanya diungkapkan. Jadi dia dia mendokumentasikan sebuah adegan di pengadilan, setiap statement, dan dia bisa kalau ada kalimat yang tersampaikan dan kalimat yang ada di pikiran orang-orang yang terlibat di adegan itu, dan caranya dia menyelipkan dua hal itu cukup bagus. Atau bagus menurut saya, dan enak untuk diikuti. Jadi baca ini nggak sampai 2 hari selesai, karena memang lagi punya waktu, dan ceritanya itu menarik. Page turner tuh mungkin di situ ya. Si Michael Connelly sendiri adalah seorang penulis yang tadinya saya pikir dia mantan detektif, ternyata enggak ya. Karena saya melihat caranya dia menulis itu mungkin harus seperti seorang detektif menuliskan laporan kasus pembunuhan atau kasus apa yang sedang dia lakukan. Dan itu muncul juga di adegan-adegan pengadilan. Jadi ketika si penuntut, si jaksa bilang sesuatu, terus di objection sama lawannya, sama si pembela, kelihatan banget bahwa statement Anda tadi itu ada pretensi. Jadi buat statement yang berbeda, yang lebih objektif, dan dibetulkan di situ statementnya. Dan saya langsung oh gitu ya. Terus saya amati juga buku ini melakukan exactly that. Jadi nggak ada keraguan ketika kita membaca kalimatnya, keraguan ini akan bermakna lain. Beda banget sama novel sastra, karena novel sastra itu justru di situlah apa yang tersirat dan apa yang tersurat itu dikemas dengan cara yang indah. Jadi ketika kita membaca buku sastra itu, kita seperti mengulik-ngulik, oh kalimat ini bisa berarti yang lain ya. Dan kalau kita menemukan makna yang tersembunyi itu, tiba-tiba seluruh karyanya jadi kelihatan berubah. Dan itu nggak ada di buku seperti ini. Tapi tetap menikmati juga saya ketika melihat kasusnya terungkap dan cara kasus itu diungkapkan, atau ketika kita sebel banget sama penjahatnya dan penjahatnya itu akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu salah satu kenikmatan yang dicari di buku ini. Lalu apa yang membuat genre detektif itu menarik? Karena toh kalau kita reduksi secara general, tentu saja kan ya udah ada yang mati, akhirnya ada usaha untuk membongkar kasusnya, dan akhirnya kasusnya terbongkar. Cuman itu 3 babak. Yang membuat orang terus membaca adalah apa yang terjadi di proses pengungkapan itu dan bagaimana cara mengungkapkannya, dan terlebih lagi adalah siapa karakter-karakter ini. Seperti tadi saya sangat mengidentifikasikan diri saya ke si Bosch ini, karena dia
Dia orang yang tidak perfect, jadi kehidupannya banyak juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan, masa lalunya juga gelap, walaupun bukan itu yang saya identifikasikan, tapi bagaimana cara orang menjalani hidupnya dengan segala tantangan dan segala hal yang kurang menyenangkan itu, dan tetap punya set of value. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari pekerjaannya, apa yang sebenarnya dia inginkan dari apapun yang dia lakukan dalam hidupnya. Iya, jadi kesimpulan saya dari baca buku pertama tentang Bosch ini adalah saya akan baca bukunya yang berikutnya. Dan ternyata si Michael Connelly ini punya serial di dalam serial. Jadi serial Bosch itu sendiri, Bosch ini seorang, mungkin saya lupa tadi bilang, dia seorang detektif di LAPD, Los Angeles Police Department. Tetapi karakter utama di novel ini sebenarnya si Terry McCallum, seorang mantan agen FBI yang diminta untuk membantu sebuah kasus pembunuhan, dan tiba-tiba kasus pembunuhan itu mengarah ke si Bosch. Jadi, dan si Terry McCallum ini ada si detektif FBI ini, profiler FBI ini punya serial tersendiri sebenarnya, buku-buku yang tokoh utamanya dia. Dan ternyata di buku ini kedua tokoh utama di dalam dunia yang dibuat oleh si Michael Connelly ini bertemu. Dan si Michael Connelly sendiri bilang, walaupun si Bosch ini bukan tokoh utamanya, tetapi dengan dipertemukan dengan si Terry, tiba-tiba saya melihat sisi Bosch yang lain. Nah, namanya si detektif ini Hieronymus Bosch, Hieronymus B-O-S-C-H, Bosch. Dan ternyata setelah googling, ada seorang pelukis zaman dulu yang namanya Hieronymus Bosch, dan karya-karyanya itu menggambarkan neraka, menggambarkan karakter-karakter yang aneh dan berbagai macam teknik penyiksaan dan pembunuhan. Dan fakta ini dipakai dalam buku ini. Atau saya sebenarnya nggak tahu sebelumnya soal si pelukis ini. Buku ini membuat saya mencari, membuat saya jadi lebih tahu soal si pelukis itu dan apa saja karya-karyanya. Nah, itu salah satu elemen lagi di dalam buku cerita populer, yaitu memasukkan elemen-elemen fakta yang bisa jadi pembelajaran, seperti kayak Da Vinci Code soal sejarah-sejarah lukisan di Louvre, atau bukunya Dan Brown yang lain soal antimatter dan sebagainya. Kita jadi sedikit tahu, mencicipi lah apa yang dilakukan oleh para fisikawan dan sebagainya. Itu salah satu elemen yang exciting. Komplain saya seringkali adalah ketika fakta-fakta itu terasa dijejalkan. Apakah fakta itu menjadi bagian yang alami, yang natural di dalam flow of the story, ataukah dia tiba-tiba berhenti menjadi fakta, menjadi tiba-tiba diselingi cerita-cerita, terus ada Wikipedia, habis itu ceritanya dilanjutkan lagi. Jadi ya itu, menurut saya cukup berhasil sih, tidak mengganggu, dan elemen-elemen dari lukisan si Hieronymus Bosch tadi menjadi salah satu, menjadi detail-detail kasus pembunuhan yang seru. Yes, saya merekomendasikannya. Selamat membaca.